Pak, selamat siang Pak. Izin perkenalkan nama saya Gracia Syotang dengan NPM 2305030014. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang teknik dan strategi pengajaran untuk meningkatkan kualitas HOTS. Nah, bisa kita lihat slide berikutnya, yaitu apa itu HOTS. Nah, HOTS adalah Higher Order Thinking Skill atau yang ditulis HOTS, adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang meliputi berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, berpikir secara kreatif, menghasilkan ide-ide baru dan inovatif, dan bisa juga berpikir analitis dan memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih penting. Nah, pemecahan masalah menemukan solusi untuk tantangan yang nyata. Lanjut ke slide berikutnya. Mengapa HOTS penting? Nah, bisa kita ketahui bahwasanya manfaat itu sangat banyak, apalagi bagi siswa. Nah, apa saja? Yaitu mempersiapkan untuk menghadapi tantangan abad ke-21 atau bisa jadi untuk abad yang sekarang. Setelah itu, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah secara kompleks dan mengembangkan kemandirian dalam belajar, meningkatkan daya saing di dunia kerja, dan mendorong inovatif dan inovasi dan kreativitas. Nah, selanjutnya bisa kita lihat strategi yang pertama untuk meningkatkan HOTS itu bisa kita lihat dengan cara questioning dan teknologis teknik bertanya efektif. Nah, jenis pertanyaan HOTS biasanya memiliki jenis-jenis, yaitu pertanyaan secara analisis. Mengapa hal itu terjadi? Contohnya, suatu kejadian atau gambar yang ada dalam soal, dan pertanyaannya itu secara analisis dengan pertanyaan mengapa hal itu terjadi. Yang kedua itu pertanyaan evaluasi. Contoh pertanyaannya, manakah solusi yang terbaik? Yang ketiga, pertanyaan sintesis. Bagaimana jika titik-titik. Selanjutnya, pertanyaan aplikasi. Bagaimana menerapkan konsep ini? Yaitu pertanyaan aplikasi ini tentang bagaimana pendapat kita dan cara solusinya untuk bisa kita cegah. Nah, contoh penerapannya itu alih-alih seperti apa ibu kota Indonesia, dan digunakan mengapa Jakarta dipilih sebagai ibu kota dan apakah dampak bagi pengembangan nasional. Nah, itu adalah salah satu strategi. Ini kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu strategi yang kedua yaitu problem based learning atau PBL. Nah, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, langkah-langkahnya itu presentasikan masalah autentik dari dunia nyata. Yang kedua, siswa mengidentifikasi apa yang mereka ketahui. Yang ketiga, siswa menentukan apa yang perlu dipelajari. Yang keempat, investigasi dan penelitian mandiri. Yang kelima, presentasi, solusi dan refleksi. Nah, manfaat dari strategi yang kedua, problem based learning atau PBL, yaitu dapat meningkatkan kemampuan analitis, mendorong berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan kolaborasi. Selanjutnya slide yang keenam ya, yaitu strategi yang ketiga, thinking pair share. Nah, apa itu thinking pair share pada strategi ketiga? Yaitu yang artinya think, berpikir, pair artinya berpasangan, yang artinya share adalah berbagi. Nah, berpikir, berpasangan, berbagi. Tahapannya itu think, berpikir. Siswa memikirkan jawaban secara individu 2-3 menit. Misalnya seorang guru memberi pertanyaan atau masalah, setelah itu dibuat secara kelompok 2-3 orang per kelompok. Nah, yang kedua itu berpasangan, berdiskusi dengan pasangan 3-5 menit. Nah, misalnya 4
satu kelompok 2 orang. Jadi setiap berpasangan berdiskusi sampai dengan 3-5 menit. Nah, share yaitu ketika mereka sudah tahu apa itu materi dan problem setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru, mereka berbagi informasi secara ganti-gantian seperti itu. Presentasi ke kelas. Nah, keunggulan strategi ketiga ini think, fair, and share. Semua siswa terlibat aktif, meningkatkan kepercayaan diri dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Oke, kita lanjut slide yang berikutnya. Tips implementasi HOTS di kelas. Nah, mulai bertahap. Yang pertama itu mulai bertahap. Tidak perlu semua sekaligus. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang aman bagi siswa supaya siswa dapat berani mengambil risiko atau percaya diri. Yang ketiga, berikan waktu berpikir, jangan terburu-buru. Yang keempat, model berpikir, tunjukkan proses berpikir Anda. Yang kelima, dorong pertanyaan, hargai rasa ingin tahu. Yang keenam, berikan feedback berkualitas, fokus pada proses bukan hasil. Yang ketujuh, kolaborasi antar guru, berbagi praktik terbaik seperti guru dan orang tua. Nah, selanjutnya bisa kita lihat slide yang berikutnya itu studi kasus keberhasilan. Contoh penerapan sukses. Kasus yang pertama itu pembelajaran sains atau dengan metode PBL, Problem Based Learning. Bisa dibuat dengan contoh pembelajarannya itu tentang eksperimen, membandingkan kecambah yang tumbuh di luar ruangan dan di dalam yang tidak terkena sinar matahari. Nah, masalahnya itu pencemaran air. Bisa juga contohnya masalah pencemaran air di lingkungan sekolah. Nah, hasilnya siswa merancang filter air sederhana, analisis kimia air. Untuk kasus yang kedua, contohnya itu pembelajaran bahasa. Metodenya itu seperti debat atau role play. Topiknya isu sosial kontemporer. Hasilnya bisa dibuat dengan meningkatkan kemampuan argumentasi dan empati. Nah, pada pembelajaran kali ini yaitu tentang teknik dan strategi pengajaran untuk meningkatkan HOTS. Dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama itu poin kuncinya yang kita dapat dalam kesimpulan hari ini yaitu HOTS atau bisa disebut dengan keterampilan adalah keterampilan esensial abad yang ke-21. Nah, berbagai strategi dapat dikombinasikan sesuai konteks. Nah, peran guru juga dapat fasilitator, bukan sekedar transfer informasi. Fokus pada proses berpikir, bukan hasil akhir. Implementasi terhadap dengan evaluasi berkelanjutan. Nah, tujuan pendidikan bukan mengisi wadah, tetapi menyalakan api. Itu adalah kata-kata yang dikatakan oleh William Butler Yeats. Oke, sekianlah presentasi dari saya. Jika ada dalam pemaparan materi saya kurang jelas atau memiliki kata yang kurang berkenan dalam hati penonton, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.